Baik, selamat malam. Saya atas nama Renildi Savalina Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan mereview buku pertama Perubahan Sosial Budaya tentang perburuan dan politik di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Kekuatan politik pekerja atau buruh merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan. Bahkan pada periode di pra-proklamasi, gerakan buruh merupakan gerakan yang terorganisir pertama di Indonesia yang menempatkan aksi penggulingan kekuasaan kolonial Hindia Belanda sebagai salah satu tujuan perjuangan dalam peristiwa yang disebut dalam istilah pekerja dan buruh sendiri yang sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Pengertian pekerja sendiri merupakan lebih kepada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula. Contohnya pekerja ini diantara lain nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Sedangkan ILO mengambil pengertian lain. Nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Sedangkan ILO mengambil pengertian lain dari buruh. Menurut ILO, buruh merupakan seorang yang bekerja pada orang lain atau badan hukum yang mendapatkan upah sebagai imbalan atas upaya penyelesaian pekerjaan yang diberikan kepadanya. Baik, setelah saya menjelaskan beberapa pengertian dari buruh, sekarang saya akan menayangkan video parodi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Seperti yang telah Ibu janjikan pada pertemuan kemarin, bahwa hari ini kelompok 2 yang akan menjelaskan hasil presentasi mereka. Untuk kelompok 2, apakah kalian sudah menyiapkan bahan presentasi kalian? Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, dalam sejarah singkat buruh di Indonesia yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya ada 2 hal penting yang menyertai kehidupan buruh di Indonesia. Yang pertama, buruh dalam perkembangannya selalu mengorganisasikan dirinya melalui serikat buruh. Hal ini dikarenakan buruh seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, diselesaikan karena melibatkan kelompok lain yaitu pengusaha. Secara logis, buruh memiliki kedudukan yang sangat lemah, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha. Oleh karena itu, buruh tidak mungkin bisa memperjuangkan haknya ataupun tujuan tanpa mengorganisasikan dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuannya. Dengan dipengaruhi oleh kuantitas pemburu yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan adanya kesadaran bahwa nasib mereka yang kepentingannya yang ingin dicapai akan menjadikan buruh sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Kalau diperhatikan perumusan di atas, maka jelas bahwa serikat buruh merupakan wadah inspirasi yang mewakili buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan dari permasalahan-permasalahannya yang ada di Indonesia. Yang kedua, dalam perkembangannya, buruh selalu dihadapkan oleh permasalahan yang berbeda di setiap periodenya. Bahkan pasca reformasi, buruh masih dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan buruh lainnya. Adapun masalah utama perburuan pasca reformasi yaitu masalah pengangguran, peningkatan jumlah pekerjaan formal, masalah pendidikan buruh, masalah upah buruh, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, praktek, dan buruh kontrak, serta masalah jaminan sosial ketenaga kerjaannya.
Beberapa makna yang dapat diperoleh buruh. Makna ini ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi individu yang merupakan gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badania dan rohania. Yang kedua, ditinjau dari pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan makna yang pertama, maka upah merupakan tujuan utama. Mengapa buruh melakukan pekerjaan di perusahaan? Jika upah bukan merupakan tujuan utama, bisa jadi hubungan itu bukanlah hubungan kerja. Dengan diterbitkannya PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, tentang apa saja yang mengundang-undangkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan pengusaha melalui Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamandi, mengatakan pengusaha mendukung menetapkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mereka menilai peraturan tersebut memberikan kepastian pengupahan terhadap buruh. Sedangkan di lain pihak, sebagian besar menolak perburuan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dikarenakan merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan yang pertama, tidak diikutsertakannya buruh dalam perundingan penetapan upah minimum. Dalam pasal 43 ayat 7 PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan disebutkan upah minimum ditetapkan dengan menggunakan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang angkanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Setelah tahun 2004, tidak ada pemimpin buruh yang memegang jabatan menteri dengan dambaan kepada askes mereka dalam cabang eksekutif, lebih banyak terbatas dan serikat pekerja masih tidak memiliki askes internasional ke legislatif. Pada fase kedua ini, kita tidak dapat melihat hanya kelanjutan dari pola masa lalu, keterlibatan buruh dalam politik, jalan-jalan politik, tetapi juga perluasan operator keterlibatan mereka untuk meloloskan lebih banyak partisipasi langsung dalam pemilu. Perubahan strategi ini didorong oleh peluang baru yang terbuka dengan dimulainya pemilihan langsung untuk eksekutif lokal dan menandai langkah signifikan dalam evolusi Indonesia gerakan buruh. Serikat pekerja mengidentifikasi eksperimen mereka dalam politik, belajar dan pengalaman yang ada. Ketergantungan pada politik jalanan sementara menghasilkan beberapa substansi keberhasilan kebijakan juga mendorong keinginan di antara beberapa serikat pekerja untuk mengembalikan strategi pemilu legislatif sebagai sarana pertambahan dan untuk mempengaruhi kebijakan. Didorong oleh pengalaman mereka dalam balapan eksekusi lokal, mereka mulai terjun kandidat mereka sendiri karena mereka percaya bahwa legislator dengan ikatan organisasi gerak buruh yang lebih mungkin untuk melaksanakan janji mereka dan memajukan agenda pro buruh daripada politisi tipikal dan tidak memiliki hubungan dengan itu. Taktik baru ini adalah produk yang mempelajari organisasi dan eksperimen, di mana serikat pekerja secara kreatif bertindak dalam batasan. Yang paling penting diantaranya adalah berlanjutnya kontrol partai pada pencalonan legislatif. Kader serikat yang berusaha untuk memperdalam partisipasi pemilihan serikat yang bekerja juga prihatin tentang pengasingan anggota jika mereka berpasangan hanya dengan satu pihak sebagai anggota yang dengan memilih banyak aktivitas partisipasi dalam perbedaan. Untungnya bagi kader serikat yang ingin bereksperimen dengan running calon legislatif, beberapa partai terbuka dan menjalankan calon serikat. Meskipun gerakan buruh tidak dapat menawarkan banyak hal di tingkat nasional untuk ikatan, mengingat ukuran yang kecil dan tambal sulam yang jejak geografisnya, untuk berpotensi biasanya memiliki konsepsif bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya terikat antara satu dengan yang lain. Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum. Sistematik bahwa yang di samping bertautan dengan antara satu dengan yang lain,
Norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian normatif dan keuntungan bagi kader serikat yang ingin beberapa eksperimen dengan running calon legislatif. Meskipun gerakan buruh tidak dapat menawarkan banyak hal di tingkat nasional untuk ikatan, mengingat ukuran yang sangat kecil dan tambal sulam yang jejak geografisnya, untuk berpotensi biasanya memiliki lebih banyak untuk ditawarkan di tempat-tempat yang padat. Serikat Pekerja memasuki era reformasi pada tahun 1998 dan waktunya sesudah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era reformasi dalam masalah ekonomi juga diarahkan untuk mengikuti kebijakan fleksibel dalam hubungan dan iklim investasi yang telah mendunia dan sesuai dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, dan pasar bebas. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka.